Halo, jadi di sini Mr. Ben Ben kita belajar tentang statistika gitu ya. Ini video ke-10. Wow. Jadi di sini kita akan belajar tentang kuartil, desil, persentil untuk data berkelompok gitu ya. Oke, seperti biasa data berkelompok nanti disajikan dalam bentuk tabel, histogram, dan OGIF gitu. Oke, jadi sebelum kita belajar tentang kuartil, desil, dan persentil, ada baiknya kita belajar mengenai rumus interpolasi gitu. Oke, apa sih rumus interpolasi itu? Oke ya. Jadi rumus interpolasi itu adalah untuk menentukan nilai XP. Oke. Jadi rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya adalah XP itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan P posisi dikurangin dengan JFS gitu ya. Nah, saya sebutannya JFS. Sebenarnya di setiap buku itu bisa berbeda-beda ya lambangnya gitu ya. Dibagi dengan F kelas lalu dikali dengan panjang kelas begitu. Nah, jadi ini ada rumus untuk menentukan XP begitu. Jadi saya harus menjelaskan terlebih dahulu masing-masing komponen ini ya. Jadi XP ini tentu tahu ya, misalnya P-nya 1 berarti X1 gitu ya, kok P-nya 2 X2 dan seterusnya. Oke, jadi XP itu adalah datum ke P gitu ya. Datum ke P gitu. Jadi kalau P-nya 5 ya, berarti datum ke-5 gitu ya. Oke, tapi dalam hal ini sebenarnya P-nya bisa komaan ya. Oke, lalu kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas yang memuat XP gitu ya. Nah, oke, lalu kemudian P tentu posisinya ya. Nah, JFS nih. JFS ini saya singkatan dari jumlah frekuensi sebelumnya. Nah, jadi mungkin untuk lebih jelas ya nanti dilihat dari contoh soal ya dan dipahami. F kelas itu tentu adalah frekuensi kelas yang memuat XP gitu ya. Nah, lalu K tentu adalah panjang kelas. Jadi dari kemarin kita video sebelumnya juga K itu adalah panjang kelas ya. Ya, di buku-buku ada yang berbeda, bisa P panjang kelas gitu ya, bisa C panjang kelas gitu ya. Oke, jadi beda-beda panjang kelas. Oke, jangan terlalu tergantung pada rumus lambangnya ya, jangan terlalu bergantung pada lambang. Jadi pemahaman mengenai itu apaan lebih penting. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana cara kita menggunakan rumus XP gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya kita mempunyai data seperti begini ya. Oke, sekarang ini langkah pertama adalah kita buat terlebih dahulu apa? FKK gitu ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Masih ingat ya? Jadi ini 3, 3 tambah 7, 10, 10 tambah 12, 22, 22 tambah 15, 37, 37 tambah 8, 45, 45 tambah 5, 50. Oke, jadi sebenarnya kalau ini frekuensinya dijumlahkan semua, hasilnya 50 gitu ya. Kan sama gitu, FKK. Oke, seandainya misalnya kita hendak mencari, misalnya disuruh mencari X, misalnya X9 gitu ya. Ini sebenarnya berapa gitu ya. Maka berarti dengan kata lain P-nya itu adalah 9. Karena kita hendak mencari X9, berarti P-nya 9 begitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus tahu X9 itu letaknya di mana. Oke, untuk tahu X9 itu letaknya di mana, maka kita lihat dari FKK. Nilai FKK mana yang lebih besar dari 9 dan paling kecil. Jadi yang paling pertama kali dia lebih besar dari 9. Oke, FKK ini 3 kan masih lebih kecil dari 9 ya. Oke, 10. Nah, 10 ini udah pas lebih besar dari 9 nih. Jadi pertama kali ketemu yang lebih besar dari 9, 10. Oke, maka kita bisa mengatakan bahwa X9 itu terletak pada kelas yang 51 sampai 60 begitu. Oke, karena dia di kelas 51 sampai 60, maka kita tahu bahwa tepi bawahnya adalah 51 kurang 0,5, 50,5 begitu ya. Lalu kemudian
Apalagi kita perlu JFS. Oke, apa itu JFS? Jadi JFS adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi di kelas ini, di kelas 51 sampai 60 ini, ya kan, frekuensi sebelumnya kan 3 dan seterusnya, ya kan, di atas ini ya. Berarti jumlahnya 3 dong, begitu. Nah, sebenarnya bisa kita lihat dari FKK yang sebelumnya ya, pas 3 maka 3 begitu. Oke, jadi sebenarnya bisa pula ini dilihat dari apa, FKK sebelum, gitu ya, juga bisa ya, gitu ya. Oke, FKK sebelumnya kan adalah 3 gitu ya, gitu ya. Jadi ini adalah DFS. Nah, bisa begitu. Nah, sekarang kita butuh apa lagi? Oke, kita butuhnya adalah F kelas gitu ya. F kelas. Oke, F kelas atau F gitu ya. Jadi F kelasnya jelas adalah 7 ya. Oke, ini adalah F-nya. Oke, 7. Lalu kemudian kita butuh panjang kelas K gitu ya. Oke, K-nya berapa? Jadi 51 kurang 41 ya. Jadi K-nya itu adalah 51 kurang 41. Saya 10 ya. Oke, K-nya 10. Maka kita masukkan ke rumus nih. Jadi XP itu sama dengan tepi bawah ditambah P dikurang JFS dibagi F dikali K ya. Oke, tepi bawahnya adalah 50,5. P-nya kita mau cari X berapa? X 9, berarti P-nya 9. Dikurangin JFS, JFS-nya 3. Ini pasti P-nya pasti lebih besar daripada JFS ya. Kalau P-nya lebih kecil, hasil negatif, maka kamu salah begitu. Oke, ini bagi dengan F. F-nya 7 ya, kali K, K-nya 10. Nah, ini tinggal dihitung ini nih. Jadi tinggal dihitung nih. Jadi 50,5 ditambah dengan ini 60 per 7 gitu ya. Nah, 60 bagi 7 berapa nih? Oke, 60 bagi 7. Oke, ambil 9 kali ini 63. Berarti 8 gitu ya. 56 sisa 4. Oke, kalau tambah 0 berarti koma gitu ya. Berarti bagi 7 35 ya. Oke, 5 ya. Oke, sisa 5, 50 ambil 49, 7 ya. Oke, jadi 8,57. Jadi ini sama dengan 50,5 ditambah dengan 8,57. Oke, dapatnya 59,07 ya. Nah, jadi datum ke-9 itu nilainya 59,07 gitu ya. 59,07. Kalau kita lihat ini kan datum sampai datum ketiga. Ini terakhir ini datum ke-10. Berarti datum ke-9 ini akan sangat dekat dengan 60 ya. Betul ya, 59,07. Jadi seperti itu sih ya maksudnya ya. Oke, mungkin kita satu kali lagi, bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung X ke 30 misalnya. Oke, X 30 ya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Misalnya kita mau cari X 30. Oke, saya pakai warna berbeda. Ungu mungkin. Oke, kita misalnya mencari X 30 gitu ya. Oke, X 30 ini letaknya di mana? X 30 ini letaknya di, kita cari FKK yang pas lewat 30. Ting 37, pas lewat ya kan? Berarti dia ada di kelas 71 sampai 80. Kelas 71 sampai 80. Oke. Kelas 71 sampai 80 ini, oke, kalau kita lihat berarti 22 ini adalah JFS-nya. Oke, jadi JFS-nya adalah 22, sedangkan frekuensinya adalah 15. Panjang kelasnya tetap ya. Oke, terus apa lagi? Nggak ada lagi ya. Oh ya, P-nya ada 30 lah ya. Oke, cari X30. Berarti kita tinggal masukkan nih. Jadi rumusnya XP sama dengan tepi bawah. Oh ya, tepi bawah. TB 70,5. Oke, jadi tepi bawah ditambah dengan P dikurangin JFS dibagi dengan F dikali dengan K gitu ya. Tepi bawahnya 70,5 ditambah dengan P-nya 30. Oh, ini cari X30 kan? Berarti 30 kurang JFS. JFS-nya 22 dibagi dengan F-nya 15 kali K. K-nya berapa? 10 ya. Oh, 10 kan, betul. Oke, ini 70,5 ini dikurangin dapat 8. Jadi 80 dibagi 15.
kau bagi 5 sama-sama dibagi 5, maka ini jadi 3. Ini bagi 5 dapat 15 ya. 14. Oh, 16 gitu ya. Betul ya, 16 ya. Oke, 16. 16 bagi 3 berapa nih? Kalau dihitung dapatnya adalah 16 bagi 3. Ambil 15, ini 5. Oh, 15. Sini 5. Oke. Sisa 1 0, ya. Jadi 9 3 ya. Oke, sisa 1 3. Oke. Jadi 5,33. Oke, dapatnya adalah 75,83 ya. Oke, jadi begitu. Jadi datum ke 30 tuh nilainya 75,83. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara kuartil, desil, dan persentil? Oke. Oke, jadi kalau kuartil ini kan data dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi dia ada Q1, ada Q2, dan Q3 ya. Karena dibagi 4 bagian kan kita perlu potong jadi 3 potong 3 kali doang kan. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita menentukan Q1 itu sebenarnya P-nya itu adalah 1/4 dari N. Jadi cuma beda di P. Jadi kalau Q2 berarti P-nya adalah 2/4 N alias setengah N. Kalau Q3 berarti P-nya adalah 3/4 N. Gitu ya. Dia cuma beda di P. Kalau kita mencari desil, oke, desil itu kan D1, D2, dan seterusnya ya. Sampai D9 gitu ya. Kalau D1 maka P-nya adalah 1/10 dari N. Kalau D2 desil kedua maka P adalah 2/10 dari N, dan seterusnya sampai desil ke-9 maka P-nya adalah 9/10 N. Jadi cuma beda di P begitu. Kalau kita mencari persentil, maka persentil itu mulai dari P1, P2, dan seterusnya sampai persentil ke 99. Karena persentil itu bagi 100 gitu ya. Maka P1 ini berarti P-nya posisinya itu adalah 1/100 N. Nah, ini adalah 2/100 N, dan seterusnya 99/100 N. Jadi hanya begitu, beda di P-nya doang. Nah, cara kerjanya sama persis. Jadi setelah kita dapat P, kita tentukan dia ada di kelas mana, ya. Baru tinggal masukkan ke rumus interpolasi. Jadi satu rumus interpolasi bisa digunakan untuk mencari kuartil, desil, persentil, gitu ya, tanpa harus kita menghafal satu persatu. Oke, mari kita lihat contohnya. Oke, jadi di soal ini diminta bahwa data ini saya ambil dari yang sebelumnya ya, sama. Jadi diminta untuk menentukan kuartil bawah, desil ke-6, dan persentil ke-63 begitu. Oke. Sekarang kita langkah pertama tentu adalah membuat FKK gitu ya. Nah, itu sangat penting untuk menentukan letak gitu ya. Jadi 3 tambah 7 10 tambah 12 22 tambah 15 37 tambah 8 45 tambah 5 50 gitu ya. Oke, berarti N-nya adalah 50 gitu ya. Oke, sekarang kalau kita mau menentukan kuartil bawah, oke, jadi kerja di mana nih? Kerja di bawah saja. Oke, atau di sini aja lah. Oke, yang A. Jadi untuk menentukan kuartil bawah itu Q1 ya. Oke, Q1 berarti P-nya adalah 1/4 dari N. Oke, 1/4 dari 50. Dapatnya adalah 12,5. Artinya Q1 itu adalah sama dengan X 12,5. Berarti tinggal penyederhanaan masalah, menentukan X 12,5 itu bagaimana. Nah, mungkin ya. Oke, berarti kita harus mencari tahu sebenarnya X 12,5 itu terletak di kelas yang mana begitu. Kita lihat FKK yang pas lewat dari 12,5 dan pertama kali. Oke, ini 3 masih lebih kecil. 10 masih lebih kecil dari 12,5 ya. Berarti 22 ini dong ya. Oke, berarti dia ada di kelas 61 sampai 70. Jadi ada di kelas 61 sampai 70 punya ya. Oke, berarti dengan kata lain kita
Ini sama dengan apa? Tepi bawah. Oke, tepi bawah berarti 60,5 dong. Ditambah dengan P. P-nya adalah 12,5 dikurangin dengan apa? Oke, jadi ini langsung aja saya pakai untuk apa? Kuartil ya. Nanti kalau decimal percentage saya copy lagi lah. Oke, jadi berarti dia ada di kelas 61 sampai 70 kan di sini ya. Oke. Maka berarti frekuensi yang FKK yang sebelumnya ini pas ini adalah JFS-nya. Oke, ini adalah F-nya. Nah, K-nya adalah ini kurang ini ya. Jadi K sama dengan 51 kurang 41. Hasilnya 10. Oke, lalu butuh apa lagi? F sudah. Oke, sudah selesai ya. Oh, tepi bawah ya, ini kan. Nah, jadi tepi bawahnya adalah 60,5. Oke. Jadi dikurang dengan JFS. Berarti JFS-nya adalah 10 dibagi frekuensinya adalah 12 dikali panjang kelasnya 10. Oke, tinggal kita hitung ya. Jadi 60,5 ditambah dengan ini kurang ini 2,5 ya. Oke, 2,5 dibagi 12 kali 10. 2,5 kali 10 kan 25 ya. Berarti ini sama aja dengan 60,5 ditambah 25 bagi 12 ya. 25 bagi 12. Oke, 25 bagi 12. Oke, ambil 2, ini 24. Tidak 1 ya. Oke, 1 kalau 10 ini tidak cukup. Jadi 0,100 berarti 50 bagi 6. 25 bagi 3. Oke, 8 ya. Oke, 8. 2,08. Berarti 60,5 ditambah 2,08. Oke, kalau dihitung dapatnya 62,58. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Oke, kita akan melihat bagaimana cara menentukan desil ke-6. Oke, ini saya kopas saja. Oke, ini kopas ke bawah ya, desil ke-6 ya. Oke. Ya, kita menentukan desil ke-6. Oke, jadi untuk menentukan desil ke-6, jadi kita perlu FKK lagi ya. Jadi selalu perlu FKK 3, 10, 22, 37, 45, 50 gitu ya. Oke, mencari desil ke-6 ya. Betul ya, desil ke-6 ya pertanyaannya kan. Nah, desil ke-6. Oke. Desil ke-6 berarti P-nya berapa? P-nya berarti 6/10 dikali N. 6/10 kali 50. Oke, dapatnya 30. Berarti dengan kata lain, desil ke-6 itu sama aja dengan datum ke-30. Oh ya, datum ke-30 tadi kan kita sudah dapat ya di sebelumnya ya. Mana nih? Datum ke-30 sudah dapat nih. Jawabannya 75,83 ya. Oke, jadi berapa tadi? 75,83. Jadi ini sama dengan 75,83. Lihat contoh sebelumnya. Jadi mudah ya. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari apa? Persentil ke-63. Oke, persentil ke-63. Oke, jadi ini kita bikin lagi FKK gitu ya. 3, 10, 22, 37, 45, 50 gitu ya. Oke, kita hendak mencari persentil ke-63 ya. Oke, persentil ke-63 betul kan? Oke. Persentil ke-63 ini itu berarti P-nya berapa? P-nya berarti 63/100 dikalikan dengan N. Oke. Jadi N-nya 50. Ini coret-coret 2 di bawah. 63 bagi 2, 31,5. Betul ya? Berarti dengan kata lain, persentil ke-63 itu adalah datum ke-31,5. Artinya kita harus cari tahu dia di kelas berapa. Kelas yang mana? Oke, jadi yang lebih besar dari 31,5 dan pertama kali. Jadi masih kecil. Di sini ya. Oke. Di 37 ini ya. Yang pertama kali lebih besar daripada 31,5. 37 dah ya. Oke, berarti ini 22 ini adalah JFS.
Ini 15 ini adalah frekuensi. Sedangkan K-nya adalah 51 kurang 41, 10 ya. Lalu tepi bawahnya adalah 71 kurang 0,5 ya. Jadi 70,5 dong. Oke, semua sudah siap. Mungkin kita tulis rumus dulu ya, biar ingat ya, apa? Tepi bawah ditambah dengan P kurang JFS dibagi dengan F kelas dikali dengan panjang kelas. Oke. Jadi kita mulai hitung. Jadi TB-nya adalah berapa nih? 70,5 ditambah dengan P-nya adalah ini kan 31,5 ya. Di sini ya tuh P. Oke, dikurangi dengan JFS. JFS-nya 22. Dibagi dengan F. F-nya adalah 15. Dikalikan dengan panjang kelas 10. Oke, kita mulai berhitung. Oke, ini kurang ini 9,5. Oke, 9,5 ya. Dibagi 15 kali 10. Oke, maka kita dapatnya 70,5 ditambah 95 bagi 15. Oke, sama-sama bagi 5, kecilkan dulu. Maka 95 per 15 ini kita sama-sama bagi 5. Bagi 5 dapat 3. Ini bagi 5 dapat 19. Nah, sekarang 19 bagi 5 ini bagi 3 ini berapa? Oke, ambil 6, maka 6 kali 3 18, sisa 1. Oke, karena tak bisa maka tambah 0, jadi koma, jadi 9 dong ya. 9 kali 3 kan 3 dong ya, kok 9 sih, 3 ya. Oke, jadi 3 kali 3 kan 9. Oke, kurangi 1 lagi, 0 lagi, berarti 3 lagi, 6,33. Jadi 70,5 ditambah 6,33. Berapakah itu? Jadi 76,83. Nah, inilah jawabannya. Oke. Ya, jadi apakah sampai di sini jelas? Oke, mungkin saya pikir yang histogram sama OKIF itu bisa lihat dari video sebelumnya. Intinya itu kamu bisa bikin menjadi tabel, maka otomatis akan bisa. Jadi kita akan lihat satu contoh lain yang lebih seru. Oke, jadi di sini contohnya adalah kita diminta untuk apa nih? Menentukan dia itu berapa peserta yang lulus seleksi. Tapi yang lulus seleksi itu harus memiliki tinggi lebih dari 156, gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain bagaimana nih? Oke, tentu strateginya adalah kita cari tahu sebenarnya yang tingginya pas 156 itu sebenarnya orang keberapa sih, gitu ya. Orang keberapa, gitu ya. Berarti dengan kata lain kita harus mencari nilai P sehingga XP itu sama dengan pakai warna lain saja. Oke, jadi kita mencari P. Jadi cari P sehingga XP-nya itu sama dengan 156, gitu ya. Nah, maka berarti dengan kata lain kita tahu 156 itu terletak di kelas keberapa, begitu ya. Kalau kita perhatikan 156 tentu saja terletak di 155 sampai 159 ini ya. Oke. Oh ya, lupa ini kita bikin FKK dulu ya. FKK. Oke, FKK 6 tambah 10 16. 16 tambah 28 18 jadi 34. Oke, tambah ini jadi 56. Tambah ini 60. Pas ya, 60 ya. Oke, kalau tidak pas berarti kamu salah, ada yang salah hitung. Oke, ini begini ya di kelas ini ya. Oke, berarti JFS-nya ini dong. Oke, lalu kemudian ini adalah F. Oke, tepi bawahnya 154,5. Oke. Nah, lalu K-nya adalah 155 dikurangin dengan 150. Dapatnya 5 K-nya. Oke, sudah persiapan beres, maka sekarang kita hitung. Udah, jadi rumus apa nih? Rumus XP sama dengan tepi bawah ditambah P kurang JFS dibagi F kali K ya. Oke, XP-nya kan 156 ya. Oke, tepi bawahnya adalah 154,5. Ditambah P-nya mau kita cari. JFS-nya adalah 6 dibagi F-nya 10, K-nya adalah 5.
Oke, ini kita coret dapatnya 2 di sini ya. Ini kita pindah ruas ke sebelah sana, maka jadi 156 kurang 154,5 ya, jadi 1,5 nih. Oke, ini P kurang 6 per 2 kali silang ke sana, 2 kali ini dapatnya 3. Oke, berarti P nya adalah 9 gitu ya, dapat P nya 9. Nah sekarang artinya apa nih P nya 9? Jadi artinya orang ke-9 itu tingginya 156 pas gitu ya, sentimeter pas gitu orang ke-9. Kalau kita urutkan dari yang rendah ke yang tinggi, maka orang yang tingginya 156 itu pas di orang ke-9. Padahal dia bilang lulus itu tingginya harus lebih dari 156. Berarti orang ke-9 ini lulus nggak nih? Oke ya. Padahal yang lulus tingginya harus lebih besar dari 156 cm. Berarti orang ke-9 tidak lulus. Termasuk orang yang lebih pendek dari dia, gitu kan? Berarti dengan kata lain, maka yang tak lulus ada 9 orang. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan banyak peserta yang lulus. Ya berarti yang lulus itu ada sebanyak 60 orang dikurangin dengan 9 orang. Dapatnya 51 orang ya yang lulus gitu ya. Nah begitu. Jadi jawabannya adalah 51 gitu. Ya bagaimana? Apakah contoh ini cukup mewakili ya? Oke, jadi ini salah satu penerapan dari rumus interpolasi gitu ya. Ya, jadi saya pikir video kita sudah cukup mewakili gitu ya. Ya, sekian dan terima kasih.